Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Muhammad Bagus Permana. Nama saya Faris Fadila. Nama saya Inayatus Syifa. Nama saya Indah Nur Arsya. Nama saya Citra Yuningsih. Nama saya Nur Afni Muflihatin. Ya, kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Rendahnya Motivasi Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran Matematika. Baik, langsung saja ke slide pertama. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, keinginan atau dorongan belajar siswa memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Keinginan atau dorongan siswa untuk belajar tersebut disebut sebagai motivasi belajar. Motivasi belajar memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, pada realita yang terjadi, setiap peserta didik memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi guru ketika mengajar di dalam kelas. Belajar akan sangat sulit jika tanpa didasari motivasi belajar yang kuat. Lalu, bagaimana motivasi belajar peserta didik pada proses pembelajaran matematika dapat menurun? Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada proses pembelajaran matematika? Kita simak selanjutnya. Motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan belajar siswa tersebut. Kadar motivasi ini banyak ditentukan oleh kadar kebermaknaan bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Dalam pendidikan, motivasi mempunyai keberadaan yang penting, terutama dalam hal pembelajaran. Peran motivasi dalam proses pembelajaran akan mendorong siswa berperilaku aktif dalam proses belajar mengajar. Rendahnya motivasi belajar siswa akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan dan harus ditangani dengan tepat. Seseorang yang memiliki inteligensia yang cukup tinggi boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan antara interaksi guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan, maka menumbuhkan motivasi belajar siswa menjadi tugas guru yang sangat penting. Pembelajaran akan berlangsung efektif apabila siswa memiliki motivasi dalam belajar. Guru harus berupaya secara maksimal agar siswa termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi belajar harus dibangkitkan dalam diri siswa, sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, sehingga perlu diberikan kepada siswa dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Mata pelajaran matematika pada umumnya tidak disukai dan ditakuti karena dianggap sukar oleh siswa, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perkembangan belajar matematika siswa dan menurunnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Rendahnya motivasi belajar matematika siswa akan berakibat pada rendahnya hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, motivasi belajar yang rendah dalam pembelajaran matematika itu akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Padahal matematika itu sendiri adalah pengetahuan yang sangat penting dalam pendidikan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik diantaranya yaitu: satu, ada dari proses pembelajaran yang membosankan. Kemudian ada dari faktor fisik peserta didik. Yang ketiga, dari tingkat kecerdasan peserta didik. Yang keempat, waktu pembelajaran yang terlalu lama. Yang kelima, faktor kebiasaan. Yang keenam, dari faktor guru. Yang ketujuh, dari faktor emosional siswa. Yang kedelapan, dari faktor kesehatan dan nutrisi. Dan yang kesembilan adalah dari teman. Kemudian beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa adalah dapat dilakukan dengan cara
Satu, menjelaskan tujuan dari pembelajaran kepada siswa sampai siswa itu menyadari bahwa belajar merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga itu, meningkatkan kualitas kinerja guru sehingga mampu memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melatih kedisiplinan siswa, menyiapkan kondisi siap belajar baik jasmani maupun rohani. Yang kelima, memberikan pandangan positif kepada siswa bahwa matematika akan memberikan manfaat bagi kehidupan siswa setelah belajar di matematika. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dengan orang tua siswa untuk memantau siswa di luar sekolah sehingga pengaruh hal-hal negatif di luar sekolah yang menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi rendah itu dapat segera diatasi. Ya, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.